Selamat bertemu kembali siswa kelas 10 SMA MA. Kita akan bahas soal HOT atau bolehlah kita sebut seri persiapan KSN untuk tingkat kota ya. Dengan topik gerak melingkar vertikal, ya topik kelas 10. Gerak melingkar tapi vertikal sehingga gaya berat mempengaruhi gaya sentripetal. Bahan untuk soal-soal KSN itu diambilkan dari Supermaster KSN ini ya. Cukup banyak soalnya, termasuk ada soal-soal OSN sampai tahun 2020. Oke, kita lihat soalnya. Seorang pengendara motor mencoba membuat gerak melingkar. Jadi dia tentu jalan dari sini ya. Motor tuh jalan dari sini. Kemudian dia menanjak untuk membuat suatu putaran sebelum kembali lagi. Dengan jari-jari R, jadi jari-jari lingkaran yang akan dibuatnya R besar dalam bidang vertikal ya. Jadi semacam salto ya, kalau orang salto ya. Mobilnya salto. Mengatur untuk mempertahankan kecepatan konstannya. Jadi dia dari sini kecepatannya V. Ini diatur sampai di sini. Sampai di sini. Kecepatannya konstan. Ya. Tentu dengan mengatur mesin motornya tentu ya. Sehingga mesin itu bisa menghasilkan resultan gaya yang konstan. Tapi hanya sampai mencapai ketinggian H. Ya. Pada titik ini yang mematikan mesinnya. Jadi sampai di sini mesinnya dimatikan. Jadi dia berputar tanpa mesinnya hidup. Tentu kecepatannya akan berkurang kalau di sini. Yang tetap itu di sini. Nah, dari sini seret sampai sini. Di sini dia tetap. Oke. Tentukan koefisien gesek di antara roda. Jadi motor itu kan ada rodanya. Ini motor ini ada rodanya. Ya. Ini kan mesinnya memutar dia ke kanan. Mesin ini akan memutarkan begini. Kemudian ini jalan. Jadi kalau Anda punya motor kan rodanya seperti ini. Ini kan digerakkan oleh mesin ya. Nah, akibat gerakan ini maka motor ini akan menendang ke kiri. Menendang jalan ke kiri. Ya, menggesek jadi akhirnya rodanya menggesek kan. Maka akan timbul gaya gesekan ke sana. Kan gitu. Dia menggesek ke sini, gaya gesekannya ke sana. Gitu ya. Jadi maju lah ya, dia akan maju. Oke, jadi kalau kita lihat, ini dia ke sini ya, jadi di sini akan ada gaya. Ya, ini gaya oleh mesin, supaya dia bisa maju ke sana kan. Ini. Tetapi dari C, kalau ini C sampai A, ini kecepatannya kan tetap. Ya, nah, Anda lihat di sini ada MG. Di sini tuh ada MG. Jadi kalau dalam arah tangensial, kalau kecepatan itu kan tangensial ya. Kecepatan motor itu tangensial di sini. Nah, ini kecepatannya di A kan. Dia mulai dengan kecepatan A, ya sama dengan kecepatan di sini tadi kan, V. Jadi tetap konstan tuh. Sampai sini konstan, sini sudah enggak ya. Kalau dari A ke D ini sudah tidak, karena mesinnya sudah dimatikan. Sehingga FT-nya ini tidak ada sudah kan ya. Gaya dari mesinnya sudah 0. Yang ada cuma gaya MG nanti kan. Ya, jadi kalau di sini itu yang ada cuma gaya MG. Ya, di daerah sini itu yang ada cuma gaya MG. Tapi dia tetap naik karena masih di sini punya kecepatan kan. Nah, sampai di D dia kecepatannya di D gini. Nah, seperti ini. Ya. Karena itu dari A ke D ini nanti berlaku kekekalan energi mekanik. Gitu. Ini ada gaya ke bawah. Ya, kalau kita uraikan, MG ini kita uraikan kan. Nah, kita uraikan juga ke arah pusat. Nah, ini arah ke pusat nih. Nah, jadi kalau Anda lihat, anggap aja sudut ini theta. Maka sudut ini theta. Gitu. Ini berseberangan. Jadi ini theta. Sehingga kalau Anda lihat, ini ada di depan, ya di depan theta. Sehingga ini tuh sebetulnya MG sin theta. Gitu. Yang ini, ya kalau ini MG sin, berarti yang ini pasti MG cos. Ya, jadi arah ini arah radial ini, menjauh.
Kemudian biasa di sini itu kan ada bidang, maka pasti ada gaya normal ya. Pasti ada gaya normal ke sana. Di titik A begini. Kedua gaya ini mengarah ke pusat. Inilah yang akan berfungsi sebagai gaya sentripetal, di mana NA ke dalam plus, min mg ke cos theta keluar min. Itu gaya sentripetal. Yang ini seimbang karena dia harus kecepatannya masih tetap di sini kan. Ini harus seimbang. Jadi gaya traksi ini yang reaksi dari gaya gesek. Ya ini sebetulnya gaya gesek kan, gaya gesek di titik A. Gaya gesek yang bekerja pada roda kan. Jadi ini akan sama dengan dikerjakan oleh jalan ya, jalan pada roda. Ya. Di sini ada gaya gesek, tapi bekerja pada jalan ya. Jadi di sini ada gaya gesek. Ya kita nggak gambar karena bekerja pada jalan. Ini tadi. Nah, ini. Kan begini. Nah, ini gaya gesek terhadap jalan yang ini. Ya, nanti di sini dibalas gaya gesek ini. Nah, ini yang disebut gaya traksi kan, karena berasal dari motor. Ya, ini gaya traksi berasal dari motor. Motor menggesek jalan, maka jalan akan menggesek ke depan sehingga dia bergerak ke depan, ya. Jadi ini tuh sebetulnya gaya gesek. Jadi gaya gesek di suatu titik ada gaya normal akan sama dengan mu kali gaya normal di A. Mu itulah yang ditanya, ya kan? Oh iya, belum. Pertanyaannya belum di sini ya. Tentukan, oh ini pertanyaannya kan. Tentukan koefisien gesekan. Nah, yang ini. Tentukan koefisien gesekan di antara roda-roda dan jalan. Sehingga suatu putaran lengkap dapat ditampilkan dengan sukses. Jadi dia akan bisa berputar sukses satu putaran, kemudian ke sana. Ya. Sukses satu putaran itu artinya dia harus tiba di sana, di sini. Nah, ketika dia tiba di sini, ya, ketika dia tiba di puncak ini, ya, maka, ya kan, dia tiba di puncak sini. Motornya kan begini. Nah, ini motornya. Nggak apa-apa ND-nya 0. Dia tidak akan jatuh, ya, walaupun ND-nya 0. Karena dia sudah di atas puncak, otomatis dia akan punya kecepatan, dia akan turun sendiri. Ya, jadi nggak perlu ada gaya normal di sini. Itulah kondisi maksimumnya. Ya, kondisi kritis, jadi tidak perlu gaya normal. Yang penting dia sampai di D, gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini gaya tangensial tadi supaya kecepatannya konstan kan kecepatan itu dalam arah tangensial. Maka tangensial ini harus sama dengan mg sin theta, gitu. Sedangkan Ft itu adalah gaya traksi ya, gaya tarik yang disebabkan oleh mesin, gitu. Ini disebabkan oleh mesin ini, ya. Kemudian nanti akan berubah menjadi gaya gesek. Karena rodanya kan dia di roda, gaya traksi itu ke roda, roda menggesek jalan. Sehingga akhirnya jalan menggesek roda, ya. Ini jadi gaya gesekan, ya toh. Gaya gesekan. Tadinya sebetulnya gaya gesekan roda ya pada jalan. Ya nanti dibalas jadi gaya gesekan jalan pada roda, ya toh. Gaya gesekan roda pada jalan nanti akhirnya dibalas, ya toh. Gitu. Gaya gesekan roda pada jalan akhirnya dibalas jadi gaya gesekan jalan pada roda, ya toh. Nanti dibalas jadi gaya gesekan jalan pada roda. Jadi bekerja pada roda sehingga rodanya bisa bergerak ke atas, ya toh. Oke, jadi gaya traksi ini asalnya berubah jadi gaya gesek jadi mu kali n, ya. Sehingga kalau kita substitusi di satu, gaya traksi ini yang akhirnya jadi gaya gesekan mu kali n akan sama dengan mg sin theta. Ya, jadi dari persamaan satu aja. Cuman gaya traksinya kita ganti mu kali n. Sekarang persamaan kedua sudah. Sekarang yang ditanya mu. Kan gitu kalau matematik. M tahu, anggaplah tahu. Gravitasi tahu. Kemudian theta, diketahui nggak theta? Di soal ini ada theta nggak? Nggak ada. Jadi theta juga nggak tahu. Ya. Theta nggak tahu. Jadi ada 3 yang nggak diketahui ya. Mu nggak tahu, n nggak tahu, theta nggak tahu. Jadi di sini tuh sebetulnya ada 3 variabel.
Mu ditanya, N juga nggak tahu, theta nggak tahu. Berarti kita masih perlu 2 persamaan lagi. Ini 1 persamaan kan. Kalau ini nggak usah dihitung ini. Ini sudah dihitung. 2 persamaan lagi. Nah, berikutnya kita lihat lagi, mikir kita. Di A ini kan motor menempuh gerak melingkar kan ya. Motor di A itu menempuh gerak melingkar. Ya, tentu gerak meningkal vertikal di sini ya. Gerak meningkal vertikal dengan radius R. Sehingga di A pasti ada gaya sentripetal. Pasti ada gaya sentripetal. Karena untuk mengalami gerak melingkar, tentu di sini harus ada gaya sentripetal. Ya, nah, Anda sudah tahu gaya sentripetal itu adalah resultan dari gaya radial. Ada 2, NA ke dalam plus, kemudian MG cos theta yang hijau ini, keluar min MG cos theta. Sama dengan, nah ini rumusnya, M VA kuadrat per R. Nah, kalau ini kan rumus ini, rumus gaya sentripetal. Kalau ini penyebab, gaya yang berarah radial. Oke. Dari sini kita pindahkan ini ke sana, maka kita dapat gaya normal A sama dengan M-nya kita keluarkan. Karena ini ada M, ini juga ada M. Ini min jadi plus G cos theta ditambah VA kuadrat per R. Ya. Oke. Ya. Nah, kalau ini kita masukkan ke persamaan 2. Oke, persamaan 2 kita masukkan. N-nya kita ganti nih. Ya, jadi mu kali N, N-nya kita ganti nih. M G cos theta plus VA kuadrat per R. Ya, sama dengan MG sin theta. Nah, begini. Maka M-nya bisa dicoret. Jadi nggak perlu diketahui. Ya, nggak diketahui juga nggak apa-apa. Ya, memang nggak diketahui di sini. Tapi tadi saya anggap diketahui karena dia akan hilang. Ya, ini persamaan yang ketiga. Sekarang kalau kita analisis lagi persamaan ini ya. Yang ini kita sudah dapat dari gaya sentripetal kan. Kita analisis lagi. Bagaimana variabelnya kan. Mu ditanya ya. Mu ditanya. G dianggap diketahui. Nah, ini masih ada theta di sini, cos theta. VA juga nggak diketahui. Ya, ini ada sin theta. Ya, jadi masih 3 variabel ya, masih 3 variabel. Tapi sekarang variabelnya bisa kita ganti sekarang. Tetanya, cos theta dan sin theta sekarang. Ya, cos theta dan sin theta. Bisa kita cari sekarang. Ya, sehingga variabelnya tinggal 2. Oke, Anda lihat kalau ini saya hubungkan begitu ya. Nah, ini saya anggap B. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya besarkan nih. Ya, ini P titik pusatnya. Ya, untuk mendapat sin cos dan cos ya. Ini theta, ini. Ya. Ini A, ini B, ini P. Nah, Anda sudah tahu PA ini R kan? R. Ini R ini. Kemudian ini bisa Anda lihat di gambar. Ya. Ini R. Kemudian ini H. Ya, tinggi dari motor ini tadi. Ini kan H ini. Berarti kan kali ini R kurang H ya. Ya toh? Berarti ini adalah R kurang H. Yang ini tuh R kurang H. Nah, R diketahui, H diketahui ya. Di soal kan R diketahui, H diketahui itu. H diketahui, R diketahui di soal. Oke, jadi sekarang kita bisa hitung sisi ketiga ini. Ya, dengan dalil Pitagoras, karena ini tegak lurus. Maka BA ini akan sama dengan akar sisi miring dikuadratin, R kuadrat, dikurang sisi ini dikuadratin, R min H kuadrat. Nah, begini ya. Nah, kalau ini kita hitung, ya, ini nanti sama dengan akar, ini kita buka kurungnya.
ya, atau kita kuadratkan dulu. R kuadrat tambah H kuadrat dikurangi 2RH. Begini kan? Maka ini akan hilang. R kuadrat dikurang R kuadrat. Gitu. Jadi hasilnya adalah, supaya nggak min, dikalikan aja ya. Nah, ya kan? Jadi akar, min dikalikan min dulu, 2RH. Baru min H kuadrat. Nah, begini. Baru dikeluarkan hanya. Ya, dikeluarkan hanya biar ini. Di dalam akar masih. 2R kurang H. Nah, seperti ini. Inilah BA. Ya, barulah kita bisa menentukan sin theta dan cos theta. Gitu. Menentukan sin theta dan cos theta. Ya, dari segitiga ini tentu ya. Maka kita dapat sin theta sama dengan ini theta, sisi di depan sudut ini ya. BA jadi akar H 2R min H per hipotenusa R. Cos theta sisi di dekat sudut yang ini. Ya, R min H dibagi dengan sisi hipotenusa R. Ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, inilah yang kita substitusi ke persamaan ini, 3. Sehingga variabelnya dari 3 jadi 2. Tidak ada lagi theta sekarang, ketiga ini. Ya toh? Kita masukkan, jadi ke persamaan 3 nih ya. Mu tetap, mu kali G cos theta. G cos theta ini. R min H per R. Gitu. Tambah VA kuadrat per R. Akan sama dengan G sin theta. G sin thetanya ini. Akar H 2R kurang H per R. Oke, ini kita sebut persamaan 4 ya. Jadi kalau Anda lihat variabelnya tinggal 2. Satu mu, itu yang ditanya. Satu lagi VA. Tinggal 2 variabel ya. Mu dan VA. Berarti kita perlu satu persamaan lagi. Ya, satu persamaan lagi. Nah, satu persamaan lagi yang ada VA dan ada VA. Apakah VA bisa dicari atau tidak? Nah, satu persamaannya itu kita dapat dari, kalau kita pakai hukum ya dari A ke D ini, ya dari A ke D ini kita bisa pakai hukum kekalahan energi mekanik. Ya. Dan di sini roda sudah taruhlah misalnya rodanya berotasi, tapi kan momen inersianya diabaikan, ukurannya diabaikan. Ukuran dari roda itu, benda itu diabaikan. Anda bisa lihat di soal, dibilangnya ini. Ya. Anggap sepeda motor cukup bertenaga dan seluruh beratnya dipusatkan pada roda penggerak. Jadi seluruh beratnya dipusatkan pada roda penggerak. Sementara jari-jari roda dianggap kecil, ya. Jari-jari roda kan diabaikan. Ya, diabaikan, dianggap kecil. Ya, diabaikan. Tentu diabaikan terhadap R ini maksudnya, terhadap lintasannya. Sehingga akibatnya energi kinetik rotasi nggak perlu kita masukkan ya. Energi kinetik kan setengah I omega kuadrat. Ya kita anggap aja 0. Gitu. Sehingga energi mekanik di A dan D tetap energi potensial A tambah energi kinetik A. Dan cukup energi kinetik translasi saja. Ini akan sama dengan energi potensial D ditambah energi kinetik D. Begini. Translasi saja. Karena rotasinya diabaikan. Nah, di A ambil aja acuannya ini. Ya, ambil acuannya ini. Jadi di A itu MGH, ya toh? Gitu. Masa dari motor ya. Ditambah energi kinetik di A setengah MVA kuadrat. Itu yang mau kita cari kan? Ini yang mau kita cari. Karena kalau ini ketemu, nanti tinggal kita masukkan di nomor 4 kan? Tadi mana?
Oh ini, kalau VA kuadratnya udah ketemu, tinggal masukkan di nomor 4, ketemu mu. Ya, oke. Ini akan sama dengan di D, Mg, ya, D, acuan kita ini. Berarti kalau D, HD-nya 2R kan? Ya, HD-nya itu akan sama dengan 2R. Ya, jadi Mg 2R, Mg HD kan 2R. Ditambah setengah M VD kuadrat. Nah, jadi ada VD kuadrat. Berarti kita harus hitung dulu VD kuadrat. Nah, VD kuadrat bisa dihitung sekali lagi ya dengan gaya sentripetal, tapi di titik D. Jadi kita tunda dulu ini ya. Sekarang cari VD dari gaya sentripetal di D. Karena di D juga dia bergerak melingkar. Gaya sentripetal di D. Kenapa? Karena di D dia juga bergerak melingkar. Tetapi sekarang, tadi gayanya ada dua kan ya, ini sama ini. Sekarang ND-nya dianggap 0, jadi hanya ada gaya berat saja. Ya, ND-nya dianggap 0. Karena cukup sampai di atas selesai ya, tidak perlu ada ND. Karena kalau ada ND nanti dia lebih cepat lagi. Padahal kita hanya ditanya supaya satu putaran lengkap saja. Nah, tentu kita ambil satu putaran lengkap di mana gaya normal tidak perlu ada. Sehingga gaya sentripetal di titik D, rumusnya tetap sama. M VD kuadrat per R. Nah, dari sini VD kuadrat bisa kita hitung. Cuman sekarang gaya sentripetalnya cuma satu, Mg saja. Ini kan ke dalam ya, plus. Hanya satu di titik D itu, Mg saja. Sama dengan M VD kuadrat per R. M-nya dicoret. Maka dari sini kita dapat VD kuadrat sama dengan GR. Nah, begini ya. VD kuadrat sama dengan GR. Inilah yang kita masukkan ke sini. Nah, sekarang kita bisa ke bintang. Ya, masanya dicoret aja semua. Di sini ada massa, di sini ada massa, di sini ada massa, di sini ada massa. Terus supaya tidak ada setengah, kalikan aja 2. 2GH. Ya toh, setengah kali 2, 1 VA kuadrat. Itu yang mau kita hitung kan? Ini yang mau kita hitung. Sama dengan 2 kali 2, 4. 4GR ditambah VD kuadrat. Nah, VD kuadratnya ini, GR. Nah, seperti ini. Ya. Maka kita akan dapat VA kuadrat sama dengan 4GR tambah GR. 5GR. Dikurang 2GH. Ya. Kalau G-nya kita keluarkan, ini sisa 5R kurang 2H. Gini ya. Oke. Inilah persamaan keberapa ya? Kelima. Ini persamaan kelima ya. Atau kita tulis lagi di sinilah. VA kuadrat sama dengan G 5R dikurang 2H. Nah, ini persamaan yang kelima. Nah, VA kuadrat udah kita dapat. Tinggal kita masukkan sekarang ke sini. Nah, kita masukkan ke nomor 4, ya toh? Sekarang nomor 5 dimasukkan ke 4, ya kan? Nomor 5 masukkan ke 4, ya. Jadi yang diganti VA kuadrat ini, ya. Oke, ini kita salin dulu. Mu kali GR kurang H per R ditambah VA kuadrat ini. G 5R kurang 2H ya per R sama dengan G akar H 2R kurang H ya. Oke, nggak apa-apa lah, ini nanti disambung di sini aja. Begini ya, 2R kurang H. Oke. Dibagi R. Sehingga R-nya bisa dihapus semua. Nah, seperti itu. Ya. Oke, kemudian di sini ada G, di sini ada G, di sini ada G. G-nya juga bisa dihapus. Ya. Iya. Jadi mu-nya akan sama dengan ruas kanan akar H kali 2R kurang H dibagi ruas kiri R min H ditambah 5R
kurang 2H. Maka mu-nya sama dengan akar H 2R kurang H per, nah ini berapa ini? R tambah 5R, 6R ya. Kurang 3H. Ya, 6R kurang 3H. Ini, kalau saya keluarkan 3, hasilnya 2R kurang H. Nah, persis sama ini 2R kurang H. Jadi, saya keluarkan 3. 3, ini hasilnya 2R kurang H. Begini. Dengan demikian ini bisa saya tulis akar H 2R min H. Ini tetap 3. Ini saya bisa tulis akar 2R min H kuadrat. Nah, begini kan. Ya kan, 2R min H kan bisa saya tulis akar 2R min H kuadrat. Nah, ini 2R min H, ini 2R min H. Coret 2-nya gini. Jadi akhirnya mu-nya adalah 1/3 gitu, akar H per 2R min H. Nah, seperti ini. Ya. Jadi 1/3 akar H per 2R min H. H diketahui, R diketahui. Cocok jawabannya sudah dalam H dan R. Ya, begitulah cara menyelesaikan persoalannya ya. Jadi kita tik-tak. Jadi secara prinsip, konsep yang diuji adalah kelajuan singgung tetap. Kalau dia dalam arah singgungnya ini kecepatannya tetap kan? Maka sigma F singgung sama dengan 0. Jadi resultan gaya singgung sama dengan 0. Karena itu tadi mg sin theta yang ini, gaya tangensial ini sama dengan mg sin theta. Itu ini. Gitu. Ini. Karena dia kelajuannya harus tetap. Berarti percepatan di arah singgung mulai dari sini sampai sini tuh harus 0. Gitu. Kemudian yang kedua, kenapa gaya traksi motor sama dengan gaya gesekan? Ya seperti yang kita bilang tadi ya. Ini roda kan? Roda ini kan diputar oleh mesin. Begitu kita putar, akan ada dorongan ke jalan. Gitu, di ujung sini. Sehingga akibatnya jalan akan menggerakkan roda ke depan. Inilah gayanya kan. Ini, gaya traksi ini. Jadi gaya traksi ini sama dengan gaya gesekan. Ya. Sama dengan mu kali N. Kemudian di titik A benda bergerak melingkar. Maka akan ada konsep gaya sentripetal. Kemudian kita samakan dengan mv kuadrat per R. Gaya sentripetal di sini adalah kalau gerak melingkar vertikal pasti antara gaya normal dan gaya berat. Di sini gaya normalnya plus, gaya beratnya bin. Di atas sini itu kenapa gaya normalnya saya ambil 0? Karena kan dia yang penting kan pokoknya dia nyampe di atas. Di atas kecepatan gaya normal nggak ada nggak apa-apa. Kan dia dianggap aja lepas dikit. Nanti habis di sini dia nempel lagi kan, nempel lagi. Di sini anggap lepas nggak apa-apa. Sehingga gaya sentripetalnya hanya 1 mg. Dengan demikian kita bisa ngitung kecepatan D. Kemudian antara A dan D bisa kita gunakan kekekalan energi mekanik. Ya, dengan energi kinetik rotasi diabaikan saja. Karena bendanya dianggap titik. Ya, ukurannya diabaikan sehingga energi kinetik rotasi dari pembalap ini dan motornya tidak ada. Ingat yang menempuh gerak pembalap ya, bukan lingkaran ini. Lingkaran ini tetap di tempatnya. Ya. Kemudian yang menghasilkan usaha akhirnya hanyalah gaya konservatif, yaitu gaya berat saja. Dan yang kelima, matematika rasio sinus dan kosinus pada segitiga siku-siku. Supaya sinus tetanya hilang, cos tetanya hilang. Ya, demikian yang bisa kita jelaskan pada Anda. Silakan Anda pelajari dengan baik. Dan jika Anda merasa ada manfaatnya dan belum subscribe, silakan di-subscribe. Like, komen, bunyikan loncengnya. Share ke teman-teman. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.